mempengaruhi terhadap kehormatan DPR. Nah, perkara ini kriterianya adalah perkara tanpa pengaduan. Kemudian tahapannya, saudara terundang ya, rekan dari IPW. Tahapannya adalah ini sebetulnya masih pemeriksaan klarifikasi. Apabila nanti kami mendapatkan temuan, informasi yang cukup bahwa ada kuat dugaan pelanggaran kode etik ya, atau bahkan pelanggaran hukum anggota DPR, maka berikutnya ya kami akan mengagendakan pemeriksaan dengan cara persidangan. Ya, kalau ada persidangan kayak di perdata itu ke pokok perkara, dipakai toga dan lain sebagainya, dan tentu siapapun yang melanggar ketentuan, melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi. Dan terkait rekan-rekan dari IPW, kenapa kita undang di sini? Kami mendapatkan berita di media online, sudah dibaca ya beberapa, bahwa ada informasi DPR juga mendapatkan aliran dana, dan bahkan dari sumber berita ini kemudian juga sudah menjadi meme, Pak, saudara terundang, kemana-mana DPR ikut menerima. Tentu kami ingin mencari tahu apakah benar ada anggota DPR yang menerima aliran dana dari saudara Verdi Sambo. Terima kasih. Saya pikir cukup clear, jelas sudah bahwa peran Mahkamah Kehormatan Dewan ini kalau sudah menyangkut 575 anggotanya tersentuh masalah etika, kami akan bersuara dan kami akan melakukan penindakan dan selanjutnya. Silakan kepada IPW untuk memberikan klarifikasi. Terima kasih Ketua MKD dan juga para Wakil Ketua dan anggota MKD atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Dari IPW hanya dua ya, saya sendiri dan Sekjen IPW Pak Data Wardana. Beliau adalah Sekjen sudah. Pak Data Wardana, Pak Sekjen. Ya, Pak Data Wardana. Dan kemudian izin menyampaikan Pak Pimpinan Sidang MKD. Ini teman-teman ini adalah para advokat teman lama saya yang berjuang sejak reformasi, bahkan sebelum reformasi. Mungkin Pak Wakil Ketua sudah paham ya. Selalu kita berjuang dalam posisi yang berbeda-beda, tapi ketika ada sesuatu mereka bersolidaritas. Pak Petrus Celestinus, Ketua Pergerakan Advokat Nusantara, kemudian juga Bang Erik Paat juga Pergerakan Nusantara, saya kenalkan. Kemudian ada Albert, ini dari Peradi. Kemudian Pak Heri ini dari Peradi juga investigator ya di IPW. Kemudian ada saudara Philip Bustarigan, Pradi. Kemudian ada Sandi Situngkir dari Tampak ya, Pak. Tampak itu Saur ya, Saur Siagian belum hadir ya, hadir. Dia dari Papua. Wah. Kemudian Pak Silalahi ya, Pak Silalahi ini dari Tampak juga. Kemudian Berdi ya. Baik, itu sekedar perkenalan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah mendengar bahwa ternyata proses pemeriksaan klarifikasi ini terkait dengan keputusan MKD untuk merespon perkembangan berita ya terkait itu, bukan atas pengaduan. Jadi saya mau sampaikan, saya tidak pernah mengadukan ya. Jadi ini atas berita. Oleh karena itu berangkat dari sana mau saya sampaikan secara kronologis dulu ya. Iya, boleh. 11 Juli 2022 ketika kasus ini masih gelap ya, 11 Juli IPW sudah menyatakan 3 hal. 1. Bentuk TGPF. 2. Nonaktifkan Irjen FS. Kemudian ketiga, ini kasus penuh kejanggalan. 11 Juli ya. Bahkan sebelum Karopenmas membuat pernyataan publik 11 Juli ya, kami sudah sampaikan. Kenapa? Kami dapat informasi ya.
dan nggak pernah kami memang tidak mau kami buka informasi itu, ya. 11 Juli. Kemudian 12 Juli dan 13 Juli kami nyatakan satu hal, obstruction of justice. Ya, 13 Juli. Kami sampaikan obstruction of justice berdasarkan informasi juga, dan juga kami klarifikasi ke lapangan. Ya. 13 Juli ternyata 90 orang lebih terlibat, 97 terlibat obstruction of justice. TGPF kami sampaikan dibentuk tim sus. Nonaktifkan Ferdy Sambo, dinonaktifkan pertama, ya. Kemudian juga yang lain. Kejanggalan-kejanggalan kami ungkapkan dalam pernyataan-pernyataan publik. Keempat, kami sampaikan tarik kasus dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri. Karena kami juga dapat informasi, ya, bahwa ada upaya perlawanan. Ada narasi perlawanan yang saya sampaikan, ya. Ditarik ke Mabes Polri, kan akan bias. Kemudian otopsi ulang kami yang menyuarakan pertama kali. Kami juga dapat informasi, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya sampailah pada 15 Agustus, ya. 15 Agustus saya diwawancarai oleh media Suara. Ini satu media nih sebetulnya. Kemudian dikutip-kutip ke tempat lain. Saya diwawancarai terkait soal penetapan tersangka segala macam lah, tidak ada masalah. Di ujung pertanyaan, ya, itu saya dalam perjalanan di mobil, saya sedang naik bawa setir sendiri. Saya ini nggak punya supir, ya, saya setir sendiri. Keluar kota saya setir sendiri. Nah, ditanya kira-kira durasinya 15 menit, itu kalau tidak salah menit ke-13. Bapak, apakah benar ada aliran dana ke DPR? Karena saya sudah nyatakan lebih dulu pada media lain, saya bilang dugaan. Tapi di dalam Suara, saya slip of the tongue. Saya katakan ada aliran dana ke DPR. Tapi dalam satu tarikan nafas, berapa detik saya sadar. Oh enggak, itu dugaan loh, ya, jangan dibilang saya menuduh. Perhatikan, ya, nanti kalau rekaman suara itu terdengar. Saya pikir sudah tidak ada masalah. Nah, Suara kemudian memunculkan dalam bentuk online, DPR menerima aliran dana. Saya kaget, ya, karena sudah direspon. Tanggal 15 itu saya posisi sedang di Jogja, Semarang, sedang keliling menerima pengaduan masyarakat, ya. Sebagai ketua IPW saya menerima pengaduan masyarakat. Tanggal 17 saya kemudian membuat rilis, ya. Tolong diperhatikan, tanggal 17 saya membuat rilis kepada semua media. Saya klarifikasi tidak ada aliran dana kepada DPR. Ya, ini saya tegaskan. Tidak ada aliran dana kepada DPR. Karena apa? Kami melakukan pendalaman terhadap informasi itu, kami tidak dapat. Kalau udah ada, saya tidak akan tedeng aling-aling, saya katakan ada, ya. Kami lakukan pendalaman, tidak ada. Tidak seperti fakta-fakta yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu keterangan dari kami, ya, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang terhormat ini sebagai penjaga marwah kehormatan DPR. Satu catatan juga, Pak Majelis, saya adalah penyusun kode etik Advokat Indonesia 23 Mei 2022. Dan saya adalah sekretaris Dewan Kehormatan Peradi Pusat, sekaligus juga yang memeriksa para terduga pelanggar kode etik selama 10 tahun. Jadi saya memahami, ya, memahami ini. Jadi itu dari saya secara garis besarnya terima kasih. Sudah. Alhamdulillah, rasanya malah jadi bersahabat, ya. Siap. Nampaknya Anda akan jadi partner MKD untuk membuat kode etik, ya. Tolong dikasih masukan yang lengkap. Sering-sering aja salah kayak begini, jadi kita saya takut, Ketua, pimpinan, saya takut. Slip of the tongue itu kalau saya tidak klarifikasi, saya dilaporin, saya tahu akan kena penghinaan terhadap kelembagaan. Anda sensitif, Anda punya perasaan yang kuat soal menyangkut etik, dan Anda tahu akan dipanggil oleh MKD. Ya, sini gambaran untuk para
karena ini terbuka, dilihat oleh publik semua, bahwa MKD tidak akan diam ketika menyangkut, kalau ada menyangkut 575 anggota di parlemen, semuanya menyangkut masalah etika atau apapun namanya dari pihak luar yang lapor ataupun tidak lapor. Jadi itu menjadi catatan kita bersama ya, menjadi perhatian. Silakan ada pimpinan yang mau berbicara. Ya. Terima kasih pimpinan yang mulia beserta Wakil Ketua Mahkamah Dewan, anggota Mahkamah Dewan yang saya hormati, Pak Sugeng beserta para senior advokat. Terima kasih Pak sudah hadir di Mahkamah Dewan. Ini yang disampaikan oleh Pak Habib adalah betul. Ini adalah bukan pengaduan. Jadi tanpa aduan. Terima kasih sudah datang, artinya memenuhi undangan dari Mahkamah Dewan. Setelah tadi Bapak menjelaskan dari awal, dari tanggal 11 Juli sampai tanggal 15 Agustus sampai terakhir Bapak menjelaskan 17 Agustus. Saya menyatakan secara pribadi dan mungkin secara kelembagaan sudah nggak ada masalah Pak. Ini nggak ada. Jadi nggak perlu lagi kita basa-basi harus bagaimana. Karena ini kan yang awalnya Bapak mengatakan terselip lidah, itu wajar manusia. Tapi ini kan Bapak mengatakan bahwa tidak ada sama sekali. Yang dulunya Bapak mengatakan dugaan, Bapak mengatakan kembali bahwa tidak ada aliran dana ke DPR. Saya secara pribadi menyatakan selesai ini persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada yang mau berbicara? Sedikit. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, sahabat-sahabat dari PW dan senior-senior semua yang ada di belakang. Pertama, kami ucapkan makasih Pak Ketua karena ini hadir dalam rangka diundang. Jadi Bapak punya hak menolak juga. Tapi karena Bapak sudah hadir, ini menandakan tadi kata Ketua adalah hubungan yang baik. Karena ini menyangkut Pak Ketua PW, ini soal nama baik anggota DPR atau kelembagaan DPR-nya. Karena memang beberapa hari ini kan kasus perkara pembunuhan yang terjadi di Duren 3 itu cukup ramai, terutama setelah heboh lagi bahwa ada dugaan aliran dana. Tadi Bapak sudah jelas menyampaikan bahwa itu selip lidah. Tidak ada, berarti sudah dipastikan nih Pak ya, tidak ada aliran dana ke DPR, ke anggota DPR. Tidak ada ya Pak, oke. Nah, hanya ada pendalaman sedikit saja pimpinan. Ini terkait tentang ada pernyataan yang mengatakan bahwa ada komunikasi. Walaupun memang tadi Prof. Mahfud Pak, awal kita panggil, tidak ada yang salah kalau komunikasi. Soal ada komunikasi anggota DPR ke ketua. Nah, ini kami juga perlu sebetulnya pimpinan untuk melihat sebetulnya sejauh apa komunikasinya. Karena jangan sampai seolah-olah bahwa anggota DPR ikut campur dalam hal pengkondisian terhadap persoalan Ferdy Sambo. Gitu Pak Ketua. Jadi mohon sedikit penjelasan saja dari Pak Ketua. Terima kasih. Baik, minta izin ini Pak Ketua ya, Pak Ketua Mahkamah berhormatan, minta klarifikasi lagi. Apakah kita bahas di sini? Saya minta izin dulu. Apakah tertutup? Ya, ini saya harus minta izin dulu nih. Sebelum saya melangkah lebih lanjut. Gini, pimpinan, izin. Ini menurut Bapak mau terbuka atau tertutup? Saya minta tertutup. Ya, saya menjaga benar kehormatan dan prosesual ya. Jadi prosesual begini. Karena saya paham benar soal pemeriksaan di MKD, di Mahkamah Kehormatan di sisi saya advokat. Sangat cermat ya. Kalau ini kan terkait adanya dugaan aliran dana sudah tutup buku. Oke. Ya. Kalau ada isu lain, ada, tapi saya minta ini tertutup. Baik, begini pimpinan, karena ini kita kan bicaranya adalah etik. Nanti karena ke depan informasi ini adalah akan kita panggil
siapa yang kita duga akan ada pelanggaran etik atau enggak terhadap anggota dewan. Betul. Saya akan Kalau sampaikan, memang tertutup, tapi pimpinan, tertutup. Saya bertanyakan dulu kepada kawan-kawan semua, para izin pimpinan, saya kira apa yang disampaikan tadi Pak Sugeng, saudara Pak Sugeng ini telah menyampaikan bahwa bahkan sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada aliran dana dari Pak Sambo kepada DPR. Kalau toh ada kesalah ucap itu kepada media tertentu karena sedang membawa mobil, itu pun sudah terklarifikasi di akhirnya bahwa ini tidak ada. Nah, permintaan saya kepada Ketua yang mulia dan kawan-kawan hakim yang lain, bahwa karena media juga ada di hadapan kita ini, Pak Sugeng, sebentar setelah keluar disampaikan langsung bahwa tidak ada, sehingga ini terbuka secara langsung, sehingga tidak ada lagi niat bahwa ada anggota kita di DPR ini yang menerima. Persoalan tadi ada usulan untuk ada nama, silakan nanti kita cut setelah berakhir daripada acara ini. Kira-kira begitu. Itu saran saya, terima kasih. Ini pimpinan izin. Yang kita berdasarkan MD3 pasal 122 ayat 3 ini bahwa MKD adalah sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tanggung jawab menegaskan kode etik serta marwah keluhuran martabat DPR, tidak akan tinggal diam dalam hal persoalan-persoalan ini. Prinsipnya saya bahwa kalau memang ada anggota dewan, tidak ada masalah komunikasi itu. Tidak ada yang salah anggota dewan berkomunikasi ke siapapun. Tapi menjadi persoalan adalah kalau memang ada pelanggaran nanti komunikasi. Nah, kalau memang izin pimpinan setuju untuk dibuat tertutup, menurut saya tertutup saja dulu sebentar untuk mendengar yang disampaikan oleh Pak Ketua IPW. Tapi ini tergantung karena ini kolektif kolegial. Silakan saja. Terima kasih, pimpinan. silakan. Ya, Kita buka kesempatan. Silakan, Pak Kiai. Ya, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota MKD, teman-teman dari IPW, Pak Sugeng. Jadi ada 3 hal yang harus kita klarifikasi dan itu sudah dapat jawaban. Yang pertama kan publik dan beberapa tokoh menganggap bahwa DPR diam. Nah, kita katakan hari ini DPR tidak diam. Karena ini persoalan penting bagaimana menempatkan kembali marwah dan martabat Polri ketika diganggu oleh sebuah kejadian Ferdy Sambo ini. Itu poin pertama, kita tidak diam. Yang kedua, klarifikasi dari Prof. Mahfud tadi sudah jelas bahwa ada upaya prakondisi skenario yang dibikin Sambo dan di dalamnya ada komunikasi melibatkan DPR, tapi itu tidak dilakukan. Artinya prakondisi itu gagal dan DPR tidak terlibat. Nah, yang terakhir soal ini, terima kasih Pak Sugeng, bahwa klarifikasi ini menjadi penting bagi kami karena kami terganggu apalagi di tahun-tahun politik seperti ini bahwa tidak ada aliran dana ke DPR RI. Nah, 3 poin itu yang terhormat menjadi kata poin bahwa kehadiran Pak Sugeng dan kawan-kawan kita akan support terus agar ini terbuka seterang benderang dan DPR tentu menjadi bagian dari upaya untuk membongkar kasus ini seluas-luasnya. Kami tentu sebagai wakil rakyat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Sugeng. Tiap hari kita lihat komentar-komentar bahkan prediksi yang dari 5 poin itu semua sudah bisa dilakukan. Tinggal apakah persidangan kode etik hari ini betul-betul juga mengikuti apa yang dikatakan teman-teman dari IPW, itu akan kita support. Rakyat mengucapkan terima kasih kepada IPW dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Oke, saudara Pak Habib. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota, saudara ketua IPW dan rekan-rekan pendamping. Sedikit saya menanggapi tadi ya soal slip of tongue Pak Sugeng. Kita di DPR, politik hukum kita adalah pembaharuan hukum.
Kalau dulu orang bisa dipenjara hanya karena slip of tongue, ini kita dorong hal seperti itu tidak terjadi lagi. Yang penting nggak ada mens reanya, kurang lebih begitu. Dan itu tercermin di pasal RKUHP yang baru, bahwa asas dualistik di mana orang tidak bisa dipidana hanya karena slip of tongue. Namun kami menghormati klarifikasi Pak Ketua IPW, ya, sehingga memang nggak ada masalah lagi. Yang kedua, Pak Ketua, terkait pihak-pihak dari DPR yang menghubungi Pak Ketua. Mungkin kalau untuk menyebut nama, bisa nanti tertutup disampaikan kepada kami. Tapi kan sekali kita membuka kesempatan ke rekan-rekan media ini, ke publik untuk mengakses informasi, tentu kita juga perlu bersikap bijak. Mungkin ada informasi-informasi awal yang bisa disampaikan kepada kami dalam konteks terbuka. Misalnya begini, apakah ada intensi dari orang anggota DPR yang menghubungi Pak Ketua itu, ya, untuk melakukan pelanggaran? Misalnya ada Pak Sugeng, misalnya saya kasih sesuatu supaya nggak bicara, Pak Sugeng kalau nggak diam nanti kamu datang ke rumah, saya kasih proyek atau apa seperti itu. Atau hanya sekedar menyampaikan pendapatnya, oh menurut saya begini, saya kenal begitu gitu loh. Mungkin itu dulu Pak Ketua. Saya sih Pak Ketua, tentu Pak TB Hasanuddin silakan datang. Ya, tentu kita prinsipnya kita serahkan pada kenyamanan ketua, ya kan, akan seperti apa. Terima kasih. Oke. Jelas sudah ya. Prinsipnya undangan kita pertama kepada IPW selesai. Clear? Apakah kita mau tutup dulu baru nanti kita bicara yang tertutup nanti, atau Bapak mau menyampaikan isyarat yang paling tidak pengantar terus kita tutup selesai, kalau ada masukan-masukan kita dalam pertemuan yang berbeda. Artinya secara khusus untuk tema ini clear sudah. Oke? Ada yang mau disampaikan? Ini menarik yang disampaikan oleh Wakil Ketua MKD Dr. Habibur Rahman, yang saya sudah kenal lama juga sebagai aktivis, ya. Ya, sama saja kita. Saya masih di jalan ini, jalan aktivis, ya. Jadi begini Pak Ketua, ini menarik ini. Ada hak publik untuk tahu, ya, hak publik. Jadi saya mau sampaikan tidak sebut nama, ya, tapi background, ya. 11 Juli 2022, sebelum Karopenmas menyampaikan melansir berita tembak-menembak, pelecehan, pengancaman, ya, IPW menyatakan tadi 3 hal. Bentuk TGPF, kemudian nonaktifkan Irjen FS, dan kasus ini janggal. Sudah dengan semua analisisnya. 12-13 Juli, saya ulang lagi, IPW menyatakan adanya obstruction of justice. Hari ini 97 orang yang diduga melanggar kode etik dan ada yang kena obstruction of justice. Nah, pada tanggal 12, ya, ini baru masuk ini, ya, soal hubung-menghubungi. Kalau tidak salah 12 malam, ya, saya lupa itu. Ada 2 anggota dewan. Satu pertama mengirim WA, WA-nya ada di saya, ya, WA. Yang satu mengirim WA berita dari Komnas Perempuan, yang intinya bahwa Nyonya PC harus dilindungi. Ternyata Nyonya PC sekarang tersangka, kan? 2 berita. Karena banyak sekali itu tertumpuk, akhirnya yang bersangkutan menelpon saya 12 Juli, ya. Setelah kita rilis semuanya itu, menghubungi saya, ada satu sedikit ketegangan ketika saya dihubungi, karena saya tersinggung ketika dia bilang panggil Dinda, ya. Orang ini saya tidak tahu, ya, saya tidak sebut namanya. Memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak? Yang pasti saya ini tidak pernah menjadi adik asuhnya, ya. Dia bahkan ketika dia menjadi pengurus
satu organisasi hak asasi manusia. Saya sudah wakil ketuanya di Jakarta nasional. Dia memanggil saya Dinda. Saya tersinggung. Jadi Anda menyebut saya Dinda dan Sugeng Teguh Santoso ini, Anda menyebut saya Dinda dan Anda Kanda, saya bilang. Di telepon, saya marah saya. Tapi dia akhirnya kaget ya. Rupanya saya tidak bisa digertak begitu ya. Saya mungkin juga suara itu dia buka karena ada seseorang mungkin. Dia mau mengkooptasi saya dengan kata Dinda. Saya bilang, jangan main-main begini dengan saya. Akhirnya reda, pembicaraan reda. Udahlah, saya bilang, kita ngopi aja, saya bilang. Ada apa, bos? Saya bilang. Dia cerita soal FS. Poinnya, ada satu kata tapi saya tidak, kalau kata itu saya sebut, ini bisa diduga siapa. Saya tidak mau katakan itu, kata itu ya. Nanti itu pun tertutup saja. Jadi dia bilang, FS ini korban, ya. FS ini dizolimi, ya. Harga dirinya diinjak-injak. Dan dia sangat menyesal kenapa bukan dia yang menembak. Saya dengarin. Oh, jadi bagaimana, bos? Ya begitu. Jadi kejadiannya seperti itu, ya, bahwa dia itu istrinya dilecehkan, persis sama dengan yang sama dilontarkan oleh Karopenmas. Ya, saya bilang oke, informasi ini saya tampung. Itu tanggal 12. Kalau tidak salah ada lagi satu, tapi ini tidak dalam intensi mempengaruhi ya. Saya paham benar soal kode etik, ya, karena saya penyusun kode etik advokat. Di dalam kode etik itu mempengaruhi itu kena loh, ya, mempengaruhi proses penegakan hukum di dalam kode etik DPR ada diatur. Ini kan proses hukum. Saya diyakinkan untuk bisa menerima penjelasannya. Sudah, itu satu. Ada lagi satu anggota DPR tidak, dia menelpon, saya telepon balik karena dia tanya, ada apa sih latar belakangnya? Saya cuma nelpon sama dia, oh enggak, ini bang soal kasus Sambo ini menurut saya janggal. Dia tidak mempengaruhi kalau ini, benar. Tapi dia tersinggung sama saya. Justru dia yang tersinggung, chat-chatan sama saya panjang. Padahal bang, saya kan gak bilang abang mempengaruhi di publik. Saya bilang, ada apa salah apa? Saya bilang, itu 2. Tanggal 15 Juli, ada satu kombes dari Mabes Polri, Mbak Intelkam, datang menemui saya kali ini. Sama ceritanya persis seperti anggota DPR yang pertama. Pelecehan, ya. Kemudian korban, dia marah kalau bisa ditembak. FS itu tidak ada di lokasi, ya, sedang PCR. Saya kan menganalisis dan saya punya informasi. Jadi saya tetap tidak ada pada mereka tawaran uang sama saya. Karena selama saya menjalani sebagai aktivis, nyaris tidak ada yang berani nawarin duit ke saya. Ya, gitu. Jadi itu Pak. Jadi 3 ini ya. Jadi kalau mau didalami, saya berharap ini informasinya sampai di sini saja ya. Tapi kalau didalami tertutup. Saya minta tertutup tentang identitas dan hal-hal lain. Terima kasih. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Oke. Karena masukannya jelas. Saya tidak mengadu loh ya. Saya tidak membuat. Anda mengadu pun nggak masalah. Di sini tempat mengadu kalau soal etika. Saya nggak mau mengadu lah. Itu mungkin biasa saja. Sedikit saja. Baik, terima kasih pimpinan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ketua ini sudah jelas. Sebetulnya kalau terkait anggota DPR menghubungi tadi sama Pak Mahfud, kita tanyakan juga Pak. Menghubungi itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sama sekali tadi sudah jelas juga tidak ada mempengaruhi. Nah, ini sudah clear lah, sudah clear. Jadi ini kita anggap bahwa kalau komunikasi itu hal yang biasa. Nah ini kita anggap selesai pimpinan, dan saya terima kasih juga Pak Ketua sudah memberi masukan jelas. Nanti kalau bicara siapa nama tidak perlu, karena tadi juga punya hak ketua bicara dan tidak bicara. Itu saja, terima kasih pimpinan. Satu pertanyaan izin yang mulia kepada Pak Ketua IPW, apakah kedua anggota Dewan ini yang menghubungi Bapak ada yang menawarkan uang? Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah klarifikasi cukup clear, jelas atas kerjasamanya dan Pak Sugeng dengan senior-seniornya, kakak-kakak kita semua, ada Pak siapa saja, Pak Petrus, siapa lagi semua saya nggak tahu semua, jelas IPW yang senior. Kontrol apa? Polis kita dengan baik-baik. Ya, sampai mitra kita buka terbuka, kapan pintunya kita siap. Ya, dan pada prinsipnya, saudara sekalian, kita sudah melaksanakan rapat pada hari ini dan kita sudah mendengarkan penjelasan IPW. Apabila tidak lagi disampaikan, maka rapat kita akan selesai. Ya, baru saja kita dengarkan bagaimana jalannya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang memanggil IPW, dalam hal ini Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang mengklarifikasi mengenai pernyataannya seputar aliran dana terhadap anggota DPR, dan di sini IPW sudah membantah dan kasus itu sudah selesai. Namun IPW kemudian diminta untuk menjelaskan mengenai adanya hubungan komunikasi antara salah satu atau dua orang anggota DPR yang menghubungi IPW dan memberikan informasi atau cerita mengenai Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nanti kita akan coba dalami lagi setelah jeda, kami kembali sesaat lagi.